Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang iman. Karena ini sangat penting. Ya, karena iman ini menentukan kita apakah kita layak masuk surga atau masuk neraka. Kita baca di dalam Lukas 18. Saya bacakan ya. Ini tentang iman ya. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Iman di bumi ini. Jadi iman ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Nanti kalau kita mati, yang Tuhan cari itu orang yang punya iman. Ya, kalau saudara nggak punya iman, saudara mati, saudara nggak dicari Tuhan. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Ada 4 jenis macam orang Kristen. Ya, ada 4 jenis macam orang Kristen. Ini bersangkutan dengan iman. 4 jenis macam orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang punya iman yang sebiji sawi. Yang kedua, orang Kristen yang imannya bertumbuh atau imannya hidup. Yang ketiga adalah orang Kristen yang punya iman tapi imannya mati. Yang keempat, orang Kristen nggak punya iman tetapi merasa punya iman. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Sebelum kita mati, kita harus mengetahui 4 jenis macam orang Kristen ini. Kalau saudara nggak mengerti masalah ini, saudara bahaya, saudara yang kekasih. Bisa gagal masuk surga. Tujuan kita ke gereja itu, tujuan utamanya ingin masuk surga, betul nggak? Saudara datang ke gereja untuk apa? Intinya untuk mendengar firman Tuhan dan masuk surga. Ya. 4 jenis macam orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang imannya sebiji sawi. Kita baca di dalam Matius 17. Saya bacakan Matius 17. Ini adalah orang yang punya iman, tapi imannya sangat kecil, hanya sebiji sawi. Ya, kita pelan-pelan pelajarin ini masalah surga dan neraka, nggak boleh salah khotbahnya. Matius 17 ayatnya ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini dahsyatnya orang punya iman hanya sebiji sawi. Bisa pindahkan gunung loh, hebat gak? Jadi iman itu sangat luar biasa, saudara yang kekasih. Mungkin di mata kita iman itu gak ada harga ya, saudara yang kekasih. Tetapi di mata Tuhan, iman itu sangat berharga. Sekalipun iman sebiji sawi, bisa pindahkan gunung loh, saudara yang kekasih. Ini bukan berarti kalau kita punya iman benar-benar bisa pindahkan gunung. Bukan. Ini bahasa ilustrasi yang Tuhan katakan. Mustahil, saudara, kita bisa pindahkan gunung. Gunung pindah ke sana. Mustahil. Tapi ini Tuhan pakai bahasa ilustrasi. Kalau saudara punya iman sebiji sawi, saudara bisa masuk surga. Itu maksudnya. Secara logika manusia nggak bisa masuk surga. Mustahil manusia bisa masuk surga.
Mustahil. Tapi kalau dia punya iman sebiji sawi, dia bisa masuk surga. Apa benar ada orang Kristen yang punya iman sebiji sawi bisa masuk surga? Ada, saudara. Kalau saudara baca Lukas 23 ayat 43, di situ dikatakan apa? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang jahat yang masuk ke surga. Kita baca saja ya biar jelas ya. Lukas 23 ayat 43. Saya bacanya dari ayat 42 ya, biar jelas. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ini adalah salah satu contoh orang yang punya iman sebiji sawi, bisa masuk surga. Ini orang jahat, saudara. Ini orang berdosa. Tapi karena dia memiliki iman sebiji sawi, dia bisa masuk surga. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dasarnya iman itu seperti itu, saudara kasih. Mustahil orang jahat bisa masuk surga. Mustahil orang yang berdosa bisa masuk surga. Sama seperti yang tadi ayat yang di dalam Lukas tadi. Di situ dikatakan, apabila engkau memiliki iman sebiji sawi, kamu bisa pindahkan gunung. Mustahil toh? Begitu juga ayat seperti ini. Mustahil orang berdosa bisa masuk surga. Luar biasa. Karena dia punya iman sebiji sawi, dia layak masuk surga. Apa sih iman sebiji sawi itu seperti apa sih? Iman sebiji sawi itu adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Dan iman sebiji sawi inilah yang bisa membawa saudara masuk surga. Sekalipun dosamu sebanyak-banyak apapun, sekalipun dosamu sebesar dunia, atau dosanya sangat banyak sekali, tetapi kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Dan iman sebiji sawi inilah yang akan membawa saudara ke surga. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan kalau saudara memiliki iman sebiji sawi. Kita baca di dalam Roma. Benar gak sih perkataan saya ini ya, iman sebiji sawi itu bisa membawa kita ke surga, bisa menyelamatkan kita. Ya. Roma 10 ayat yang ke-9 saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya ke dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, hebat ya. Sekalipun saudara orang berdosa, kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Secara logika mustahil ya saudara orang jahat bisa masuk surga. Orang baik aja nggak mustahil bisa masuk surga. Jangankan orang jahat, orang baik saja mustahil bisa masuk surga. Sebaik apapun saudara, kalau saudara tidak memiliki iman sebiji sawi, saudara nggak bisa masuk surga. Makanya jangan sombong. Kalau saudara orang yang baik ya, kadang-kadang orang baik itu sombong, saudara. Gua sudah menolong orang, rajin berdoa, rajin ke gereja, kok nggak masuk surga? Padahal masuk surga itu bukan berhubungan dengan berbuat baik, bukan rajin ke gereja, karena iman sebiji sawi. Jadi terbukti saudara, iman sebiji sawi ini bisa menyelamatkan saudara dari api neraka. Makanya betapa dahsyatnya, betapa berharganya, betapa mahalnya
orang yang memiliki iman sebiji sawi. Ya, sangat. Yang pertama itu, iman sebiji sawi bisa membawa saudara masuk ke dalam surga. Kalau saudara hari ini percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Pada waktu saudara mendapatkan iman sebiji sawi, saudara meninggal. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Clear. Ini Alkitab katakan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang saya sampaikan di YouTube ini adalah firman Kristus. Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, ia akan diselamatkan. Itu maksudnya orang yang memiliki iman sebiji sawi. Jangan macam-macam dengan nama Yesus. Itu sangat berharga bagi saya. Saya sudah percaya Yesus dari tahun 88. Saya sudah dibaptis tahun 88. Saya sudah mendapatkan iman tapi sebiji sawi. Saya pertahankan iman itu. Saya rawat iman itu. Sehingga iman itu bisa bertumbuh dalam hidup saya. Kalau saya waktu tahun 88 saya percaya Yesus, saya langsung mati. Iman saya baru sebiji sawi. Sekarang saya udah hampir 30 tahun lebih menjadi orang Kristen. Jadi iman saya harus bertumbuh, ya. Yang kedua, orang Kristen yang imannya hidup. Iman yang bertumbuh. Kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 saya bacakan ya. Ini adalah orang Kristen yang imannya bertumbuh. Kalau yang tadi imannya hanya sebiji sawi. Sekarang orang Kristen yang imannya yang bertumbuh. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ini berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus melayani jemaat di Korintus. Itu jemaat Korintus itu imannya bertumbuh. Yang tadinya sangat berdosa, sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang kudus. Ini iman yang bertumbuh. Bertumbuh itu berarti iman yang hidup. Dari iman sebiji sawi menjadi iman yang bertumbuh. Itu maksudnya. Saudara tahu bibit ya? Bibit padi atau bibit apapun itu awalnya hanya bibit, saudara. Kalau ditanam itu bertumbuh, saudara. Begitupun iman. Kalau iman itu ditaruh di dalam hati kita, kita rawat, maka iman itu akan bertumbuh. Ini dikatakan iman bertumbuh itu berarti iman itu hidup. Namanya hidup itu perlu makan. Kalau nggak makan, mati. Saudara, kalau nggak makan, mati nggak? Mati. Begitupun iman. Iman yang Tuhan berikan kepada kita itu seperti bibit. Itu hidup. Jadi dikatakan, kalau saudara memiliki iman dari Tuhan Yesus, maka saudara harus memberi makan iman itu. Sederhana ya. Aku ingin supaya imanmu semakin bertumbuh. Bertumbuh hidup maksudnya. Jadi keimanan itu harus dirawat, saudara yang kekasih. Dikasih makan. Apa sih makanannya iman itu, saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di dalam Yohanes ya. Yohanes 4 ayat 34, saya bacakan saja ya biar enggak ini ya. Biar jelas ya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka,
makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jelas ya, saudara. Jadi makanan iman, ya kalau kita sudah dapat iman sebiji sawi, maka kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ini dikatakan di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan, kalau saudara sudah memiliki iman sebiji sawi, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Karena makanan kehendak Bapa yang di sorga itu yang dinamakan makanan iman. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi kalau saudara sudah memiliki iman sebiji sawi, saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu maksudnya. Jadi iman yang bertumbuh adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu iman yang bertumbuh. Di situ dikatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Jangan jelas ya. 1 Tesalonika 4 ayat 7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Sangat jelas di sini dikatakan. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 11, di situ dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang imannya hidup itu nggak melakukan dosa lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara melakukan kehendak Bapa yang di sorga, orang Kristen yang tidak mau melakukan dosa lagi, itu tanda-tandanya imannya sedang bertumbuh, menghasilkan kekudusan. Kalau saudara berhenti berbuat dosa, itu berarti saudara hidup kudus. Orang Kristen yang hidupnya kudus adalah orang Kristen yang memiliki iman yang hidup. Selama saudara nggak mau menjalankan kekudusan, maka iman saudara akan mati. Saudara yang kekasih, sangat jelas ya saudara yang kekasih. Iman yang bertumbuh adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, dua jenis macam orang Kristen inilah yang layak masuk surga. Iman yang sebiji sawi dan iman yang bertumbuh. Pada waktu kita menjalankan firman Tuhan, pada waktu kita mempraktekkan firman Tuhan, maka iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu akan hidup. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 12 ayat 10, di situ dikatakan Tuhan menghajar kita supaya kita hidup kudus. Kita baca lagi di dalam Ibrani ya, Ibrani 12 ayat 10. Ini supaya iman kita hidup, ya, bertumbuh katanya. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Tunggu sebentar. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini caranya Tuhan menghajar kita. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan hajar kita supaya kita mendapatkan kekudusan dari Tuhan. Sangat luar biasa saudara yang kekasih. Jadi saudara harus tahu, menjadi orang Kristen itu harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Yang kedua, yang ketiga, orang Kristen yang imannya mati. Kita baca Yakobus 2. Kita baca Yakobus ya. Pelan-pelan. Ini penting karena sorga dan neraka. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini salah satu orang Kristen imannya mati. Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan, sehingga imannya mati. Banyak orang Kristen percaya Yesus, tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan, sehingga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini seperti ini, saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ya, orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mempraktekannya, itu disebut imannya mati. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata kepadaku, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengerti Alkitab, tetapi dia tidak mau mempraktekannya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini gambaran orang Kristen yang jahat. Dia sudah mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau mempraktekkan kebenaran itu. Sehingga Tuhan katakan dia pendusta. Kasar ngomongnya orang Kristen yang kurang ajar. Saya ngomong agak keras ya, biar jelas. Kalau nggak kayak gini nggak jelas. Orang Kristen yang kurang ajar itu ada orang Kristen yang sudah ngerti kebenaran, tetapi dia tidak mau menjalankan kebenaran. Atau orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, tapi dia keluar dari kebenaran itu, sehingga ia disebut imannya mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya orang yang sudah ngerti kebenaran, tetapi dia tidak menjalankan kebenaran itu imannya mati. Tuhan nggak cari orang imannya mati. Tuhan cari iman yang hidup. Ya, Tuhan mencari orang imannya hidup. Bukan. Banyak orang Kristen ngerti Alkitab, tetapi dia melawan, nggak mau menjalankan. Banyak orang Kristen tahu dosa loh, saudara yang kekasih. Tahu dia dosa, tetapi masih dimakan dosa itu. Enggak jemaatnya, enggak majelisnya, enggak pendetanya, dia tahu itu dosa tapi masih dilakukan. Itu yang dinamakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak ke orang seperti ini? Banyak. Jadi kalau saudara sudah tahu itu dosa, saudara masih melakukan dosa, maka iman yang sudah saudara dapat itu akan mati. Iman seperti ini gak masuk surga. Banyakkan orang Kristen yang sudah mati. Banyakkan orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah mati. Kalau mereka waktu di dunia masih melakukan dosa, maka iman dia mati. Sehingga pada waktu dia mati, dia tidak diterima di surga. Itu yang dinamakan iman tanpa perbuatan adalah mati. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah percaya, barang siapa yang sudah mengenal Yesus, barang siapa yang sudah mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau menjalankan kebenaran itu, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Yang ketiga ini, orang Kristen iman tapi mati imannya. Yang keempat, orang Kristen gak punya iman, tapi merasa punya iman. Ada nggak orang seperti ini? Banyak, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak masuk surga. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Semua itu ada di Alkitab, saudara. Saya pelajari Alkitab ini udah 30 tahun lebih. Makanya saya kasih tahu kepada saudara. Hosea 4 ayat 6. Ini adalah orang Kristen yang gak punya iman tetapi merasa punya iman.
Hosea 4 ayat 6. Balik saudara. Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku juga menolak engkau menjadi imamku. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Sangat jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen yang gak kenal Allah, yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan, ia gak punya iman. Banyak orang Kristen gak ngerti Alkitab. Dia hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi gak ngerti Alkitab. Itu yang dinamakan gak punya iman, tetapi merasa punya iman. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena gak kenal Tuhan. Kenapa gak kenal Tuhan? Karena pendetanya pun gak kenal Tuhan. Kenapa sih ada orang Kristen nggak punya iman tetapi merasa punya iman? Karena dengar khotbah yang salah. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan yang murni, maka saudara nggak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Galatia 1 ayat 6, di situ dikatakan 6-7 lah. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Jadi dasarnya kenapa orang Kristen ini gak punya iman? Karena dia mendengar khotbah yang lain. Injil lain itu khotbah yang lain. Banyak sekali hamba Tuhan yang mereka beritakan bukan Injil murni, tapi Injil lain. Sehingga jemaatnya gak punya iman, tapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak diselamatkan karena nggak punya iman. Karena ingat tadi Lukas 18 ayat 8, Tuhan mencari orang yang beriman. Kita baca di dalam, apa benar sih David ini ngomongnya kayaknya ngeri ya omongan saya ya. Kita baca Matius 23 ayat 15. Ya, dia nggak punya iman tapi merasa punya iman. Pada waktu dia mati dia masuk neraka. Kenapa? Karena nggak mendengar khotbah yang benar. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kamu menjadikan dia orang neraka. Ini adalah orang Kristen yang gak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia mati, dia penghuni neraka. Dia dengar khotbah, saudara yang kekasih. Di sini dikatakan, celaka kamu ahli-ahli Taurat. Dia berkhotbah. Jemaatnya sudah bertobat, tetapi gak masuk surga, masuknya ke neraka. Kenapa begitu? Karena khotbahnya salah. Bahaya gak saudara? Untuk menjadi hamba Tuhan itu susah, saudara yang kekasih. Nggak segampang kita membalikkan tangan. Status menjadi hamba Tuhan itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Saya belajar sebagai hamba Tuhan itu 30 tahun lebih, baru berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan itu murni dari Alkitab. Semua khotbah yang saya beritakan itu murni dari Alkitab, bukan dari pikiran saya, dari Alkitab. Sehingga saudara bisa menjelas, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Kalau saya melakukan ini, saya masuk surga. Kalau saya melakukan ini, saya masuk neraka. Khotbah saya ini jelas, gak abu-abu.
Nggak hanya percaya saja masuk surga. Enggak. Saya harus khotbah yang benar supaya saudara memiliki iman yang hidup. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini. Ya, hangat untuk menjelaskan masalah ini karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang mati nggak punya iman. Karena apa? Pendetanya ngajarnya salah. Saya harus ngomong jelas ini. Apakah ada pendeta khotbahnya nggak benar? Banyak. Itu tadi Matius 23 ayat 15. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah dia bertobat, dia masuk neraka. Ini hamba Tuhan khotbahnya nggak benar. Setelah jemaatnya percaya dengan dia, mati, masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena khotbahnya nggak benar. Galatia 1 ayat 6. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Kalau saudara ingin melihat masalah ini, lihat YouTube saya, khotbah YouTube saya. Khotbah itu akan dipertanggungjawabkan setelah kita mati. Saya khotbah ini harus benar-benar datangnya dari Tuhan. Dari A1. Supaya apa? Firman yang saya sampaikan itu menghasilkan iman yang hidup. Jadi gak sembarangan saudara yang kekasih untuk memberitakan Injil ini. Harus jelas. Kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat 14, di situ dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, Matius 22 ayat 14. Maaf. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga, itu maksudnya. Ya ini 4 jenis macam orang Kristen ini. Orang Kristen yang masuk surga adalah orang Kristen yang percaya Yesus, langsung mati. Iman sebiji sawi itu. Saudara percaya Yesus nih. Saudara orang jahat toh, banyak dosa. Saudara percaya Yesus, saudara langsung mati. Nah, saudara masuk surga. Itu iman sebiji sawi. Kalau imannya hidup, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara masih hidup di dunia ini, saudara menjalankan perintah Tuhan, itu iman yang hidup. Dan orang seperti ini masuk ke kota kudus. Yang ketiga, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, dia belum mati, tetapi masih melakukan dosa, tidak mau menjalankan perintah Tuhan, itu namanya imannya mati. Dia sudah tahu itu dosa, tetapi masih melakukannya. Itu yang dinamakan orang Kristen yang gagal masuk surga. Yang keempat, orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Gara-gara pendetanya khotbahnya nggak benar, sehingga mereka nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Dia mendengar khotbah, tapi khotbahnya salah, sehingga dia nggak punya iman, tapi merasa punya iman, sehingga pada waktu dia mati nggak masuk surga. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berapa banyak orang Kristen yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal kebenaran, gara-gara pendetanya asal khotbah aja. Ini sangat penting. Matius 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Itu maksudnya. Saya mau masuk surga, makanya khotbah saya seperti ini. Saya nggak mau khotbah asal percaya saja masuk surga. Saya nggak mau. Ada keterusannya. Percaya saja masuk surga dan menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Itu khotbah saya. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, langsung mati, masuk surga memang. Kamu diselamatkan oleh karena iman, itu bukan usahamu tapi pemberian Allah. Tapi kalau saudara sudah mendapatkan iman, saudara belum mati,
maka saudara harus menjalankan perintah Bapa yang di sorga. Matius 7 ayat 22, ayat 21. Bukan orang yang berseru yang masuk sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga itu adalah orang yang punya imannya hidup. Itu maksudnya. Kalau saudara tidak mau menjalankan perintah Bapa yang di sorga, maka iman saudara mati. Kalau iman saudara mati, maka Tuhan tidak pilih saudara masuk ke sorga. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih adalah orang Kristen yang hidupnya kudus. Orang Kristen yang menjalankan perintah Bapa yang di sorga, itulah yang dipakai, yang dipilih Tuhan untuk dibawa ke sorga. Kalau saudara nggak menjalankan perintah Bapa yang di sorga, sekalipun saudara pendeta, sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara rajin ke gereja, sekalipun saudara suka doa puasa, kalau saudara tidak mau menjalankan kehendak Bapa yang di sorga, maka saudara tidak dipilih menjadi warga negara kerajaan sorga. Itu yang dimaksudnya. Jadi saudara yang kekasih, pada siang hari ini sudah jelas saya katakan. Saya ini termasuk nggak pernah khotbah di gereja. Jujur saja. Saya ini termasuk nggak pernah khotbah di gereja. Karena jarang ada orang yang mengundang saya untuk khotbah di situ. 30 tahun lebih saya menjadi hamba Tuhan. Khotbah di gereja paling saya hitung 8-9 kali. 30 tahun menjadi hamba Tuhan. Khotbah di mimbar gereja palingnya 7 apa 8 kali. Khotbah di gereja. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang saya dapat, saya nggak bawa sampai ke kubur. Seandainya saya sudah meninggal dunia, maka firman Tuhan yang saya dapat dari Tuhan, saya taruh di YouTube ini. Itu maksudnya. Firman Tuhan itu sangat besar khasiatnya. Ya. Kenapa saya jarang khotbah di gereja? Karena khotbahnya seperti ini, saudara yang kekasih. Kalau saudara lihat YouTube saya, khotbah saya itu keras semua, nggak ada yang lembut. Makanya pendeta atau gembala susah mau ngundang saya. Makanya saya buat YouTube ini. Seandainya saya meninggal, malam ini saya meninggal, maka firman Tuhan yang saya dapat, saya taruh di YouTube ini. Itu maksudnya. Saya nggak cari uang, saya nggak cari jabatan, saya nggak cari nama. Yang saya cari adalah iman. Apa yang saya tahu di dalam Alkitab, saya ditugaskan untuk memberitakannya. Mensayang saudara yang kasih, pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan itu jarang di gereja. Itu ya, saudara yang kekasih, saudara harus mengerti saya ini imannya seperti apa. Apakah iman saya sudah mati, atau iman saya hanya sebiji sawi, atau iman saya sudah bertumbuh, atau saya nggak punya iman tapi merasa punya iman. Sebelum saudara meninggal, saudara cek apa yang saya khotbahkan di YouTube ini, saudara pelajarin. Benar nggak omongan saya ini? Benar nggak khotbah saya ini sesuai dengan Alkitab nggak? Saudara cek. Kalau saudara mati masuk surga, yang untung saudara. Saya nggak ada untung. Tuhan pun nggak ada untung. Kalau saudara masuk surga, Tuhan nggak untung. Yang untung saudara. Betul nggak? Kalau saudara mati masuk neraka, saya nggak rugi. Tuhan pun nggak rugi. Yang rugi saudara. Betul nggak? Kalau saudara mati masuk neraka, yang rugi siapa? Saudara. Yang disiksa siapa? Saudara. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah tugas saya.
sebagai hamba Tuhan, saya tidak menakut-nakuti saudara. Saya hanya memberikan kebenaran. Sebelum saudara mati, saudara cek, hidup saya ini sudah menjalankan perintah Bapak belum? Khususnya orang Kristen ya. Selama saya menjadi orang Kristen ini, saya melakukan kehendak Bapa yang di sorga enggak? Kalau saudara belum menjalankan kehendak Bapa yang di sorga, saudara keburu mati, saudara nggak masuk sorga. Keras ya omongan saya. Ya ini firman Tuhan sebenarnya. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari itu percaya Yesus, hari itu mati, clear masuk sorga. Tetapi kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara masih hidup di dunia, maka saudara harus menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Cuman sayang, sekarang banyak hamba Tuhan korbannya nggak seperti ini. Yang penting percaya Yesus, udah, nanti mati masuk sorga. Nggak bisa. Kalau langsung mati ya masuk sorga. Tapi kalau saudara belum mati, maka saudara harus menjalankan kehendak Bapa yang di sorga. Gereja, tanggung jawab gereja untuk memberitakan masalah ini. Cuman sayang ya saudara yang kekasih, banyak gereja yang diberitakan hanya percaya saja masuk surga. Udah, dia nggak memberitakan menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Saudara perhatikan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Apakah mereka mengajarkan menjalankan kehendak Bapa yang di surga? Saudara cek. Kalau saya sebagai hamba Tuhan harus mengajarkan kepada saudara, setelah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Baru saudara bisa dipilih Tuhan. Tadi Matius 22 ya, ayat 14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga. Karena apa? Ya karena dia nggak punya iman, tapi merasa punya iman karena korbannya salah. Atau dia punya iman, tapi dia nggak menjalankan kehendak Bapa yang di surga, sehingga iman itu mati. Pada waktu dia mati beneran, dia nggak diterima di surga. Karena Tuhan mencari orang yang punya iman yang hidup. Iman yang mati nggak dipilih Tuhan masuk surga. Ya. Pada siang hari ini, inilah firman Tuhan yang sangat-sangat jelas. Kalau saudara yang kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama menjalankan perintah Bapa yang di surga. Saya kan sudah pernah mengajarkan tentang uang perpuluhan, pernah mengajarkan tentang hidup kudus, pernah mengajar ini. Tadi saya berbicara tentang iman. Saya berbicara tentang apa lagi ya? Banyak macam ya. Tentang ya banyak macam lah. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah ini. Supaya apa? Kalau saya nanti meninggal, tanggung jawab saya sudah selesai. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ya, sebelum saya ditolak, saya harus ngomong seperti ini. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Apalagi tentang menjalankan hukum Taurat, itu banyak yang nentang saya. Nggak masalah. Tentang menjalankan hukum Taurat, kalau saudara kurang jelas, hubungi saya. Saya akan beberkan semua. Ini demi sorga dan neraka. Ya, ini sorga dan neraka. Bukan soal lu saudara gua, lu teman gua, lu satu angkatan gua, lu bapak gua, lu ibu gua, nggak ada hubungan. Ini soal sorga dan neraka, tidak ada hubungan itu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada siang hari ini Engkau berbicara tentang iman. Ajari kami hidup benar di mata-Mu, supaya kami dipilih Engkau masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar, dan menjadi berkat juga untuk saya yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.